Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Diam. Apa itu? Seorang ASN di Lampung Utara ditangkap polisi karena terpergok pesta narkoba bersama dua adiknya. Keluarga jadi bikin ngumpul. Puluhan jemaah yasinan di negeri Katon Pesawaran dilarikan ke puskesmas karena keracunan mie ayam. Harga cabai di Mesuji mendadak anjlok, pedagang rugi besar. Cabai turun gratis bahkan 50.000, kerugian pedagang luar biasa. Seorang terduga kurir narkoba tewas setelah nekat menceburkan diri ke Sungai Tulang Bawang saat menghindari kejaran polisi pada Sabtu malam. Jenazah tersangka bernama Reki Sanjaya, 25 tahun, ditemukan tim Basarnas sekitar 5 km dari lokasi ia melompat. Polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu sebagai barang bukti. Tersangka kabur dari rumahnya di Benggala Tulang Bawang saat digerebek polisi. Saat itu terdapat 6 pria yang kabur. 3 pria kabur ke arah Semak Belukar dan 3 menceburkan diri ke sungai. 5 tersangka lain diduga selamat namun berhasil lolos dari sergapan polisi. Oknum yang menggunakan narkoba jenis sabu melihat anggota kemudian melarikan diri. 3 orang melompat ke Sungai Tulang Bawang dan ada pukul 21.00 atau jam 9 malam kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan meninggal dunia kan. Jenazah ditemukan tim Basarnas dan polisi yang mencarinya sekitar selama 5 jam. Pencarian jenazah terkendala di lokasi sangat gelap. Jasad Reki yang tewas diduga karena tidak bisa berenang itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Jumat siang. Di salah satu kamar rumah ini, polisi memergoki 3 pria sedang pesta narkoba. Mereka adalah kakak beradik kandung. Ketiganya adalah Andika, seorang ASN di kantor BPBD Lampung Utara, dan 2 adiknya bernama Denny Astori serta Ferry Santori. Para tersangka berusaha melawan namun berhasil dilumpuhkan. Dari kamar ini, polisi menyita sabu-sabu sisa pakai dan peralatan mengonsumsinya. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengakui sabu-sabu dibelinya dari seorang bandar di Lampung Utara yang kini masih buron. Itu punya siapa? Untuk menantarin kawan asal melawan memang. Itu biasa kita beli di mana? Ya. Jualnya kawan gitu bang. Berpesta sabu, kami langsung meluncur ke rumah tersangka dan langsung kita lakukan penggerbekan. 3 pelaku ini kakak beradik bang ya? Ya, berkakak beradik kandung di dalam rumah tuanya, rumah orang tuanya mereka. Pak, salah satu tersangka oknum ASN. Ya, benar. Oknum ASN inisial A di BPBD Lampung Utara juga. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandarnya. Atas perbuatannya, Andika terancam dipecat dan dihukum paling lama 5 tahun penjara bersama kedua adiknya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.
Polisi gabungan dari Polsek Wonosobo dan Polres Tanggamus menangkap 2 pengeroyok tetangganya hingga tewas pada Sabtu siang. Korban bernama Hasanuddin, 56 tahun, warga desa Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus. Korban tewas akibat terluka 4 tusukan senjata tajam. Pembunuhan terjadi pada Kamis malam lalu. Tersangkanya yakni tetangga korban berinisial MH 56 tahun dan anaknya berinisial AS 28 tahun. Korban dan tersangka MH terlibat cekcok mulut yang diduga terkait permasalahan pribadi. Anak tersangka yang melihat bapaknya ribut kemudian terlibat dan pengeroyokan pun terjadi. Yaitu adanya percekcokan. Ada percekcokan masalah pribadi antara korban dan pelaku. Juga pelaku berjumlah 2 orang, yaitu dengan inisial AS dan inisial T. Pelaku juga dengan inisial T. Ada luka tusukan juga yang berada di tangan sebelah kiri atas dan juga sayatan di wajah. Saksi cukup banyak, kurang lebih ada 5-7 orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tersangka MH sudah ditahan di Polres Tanggamus, sementara putranya masih dirawat di rumah sakit karena terluka sabetan senjata tajam korban. Kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Puluhan jemaah yasinan warga desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran dilarikan ke Puskesmas Roworejo pada Minggu pagi akibat keracunan mie ayam. Makanan itu mereka santap usai yasinan bersama. Hampir seluruh korban adalah emak-emak serta anak atau cucu mereka. Para korban mengalami gejala yang sama, yakni pusing, mual, muntah, dan mencret-mencret hingga mereka lemah. Hampir seluruh ruangan di puskesmas penuh, bahkan tidak cukup, sehingga harus menambah tempat tidur cadangan. Meski masih lemas, para korban mengaku sudah mulai lebih baik. Usia kayaknya ya? Iya. Anak-anak. Awalnya itu ya cuma makan terus. Makan apa itu? Makan mie. Makan mie terus pulang itu masih biasa aja. Makannya di rumah sih. Terus pagi-pagi bangun tidur perutnya nggak enak. Adik saya itu yasinan. Nah kita rumahnya depannya dikasih 1 mangkok. Saya makan sama cucu saya. Ya nggak ada apa-apalah, rasa enak aja. Tapi barusan subuh kita itu muntah-muntah, berak, air, terus kepala sakit, badan sakit semua. Pasien datangnya secara bersamaan itu tadi pagi, kurang lebih jam 6:30, jam 7. Jadi secara bersamaan dengan keluhan yang sama, sakit perut, mual, muntah, diare, sakit kepala, dan kondisi pasien lemah. Tadi ada beberapa yang kami bawa langsung ke Rumah Sakit Umum Pesawaran, RSUD Pesawaran, karena memang tidak bisa kami tangani di sini. Tim medis kesulitan mencari sampel makanan karena sudah habis dimakan. Tim hanya bisa membawa beberapa sampel makanan yang diracik bersama mie ayam seperti saus dan bumbu lainnya. Keracunan itu diduga terjadi karena ada bahan pembuat mie ayam yang sudah kedaluarsa. Mengadakan majelis taklim yasinan bergilir dari rumah ke rumah. Nah, pada saat yasinan itu selesai, mereka mendapat suguhan lah berupa santapan, yaitu hidangan mie ayam. Nah, setelah mereka menyantap hidangan tersebut, pulang dan malam hari mulai terasa agak pusing kepalanya, mual, dan pagi harinya baru terasa muntah-muntah. Dari sekitar 42 korban keracunan, 9 orang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran karena kondisinya paling parah. Pamong Desa masih menunggu perkembangan terbaru hasil penelitian sampel makanan yang sudah dibawa tim medis dan berharap kondisi semua korban segera membaik. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.